Oke, and welcome to What Do I Learn. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai software yang akan digunakan untuk memprogram PLC Omron. Di sebelumnya, kita pernah membahas mengenai cara membaca nameplate PLC Omron, cara wiring PLC Omron, dan peletakan pada posisi-posisi hardware PLC Omron. Di video ini, saya akan langsung menjelaskan mengenai fitur-fitur atau bagian-bagian yang ada di software PLC Omron. Di sini saya sudah punya softwarenya. Untuk memprogram PLC Omron, kita menggunakan di sini CXP atau yang bisa disebut CX Programmer. Lalu di sini ada yang nama CX Designer yang digunakan untuk mendesain HMI atau HMI atau Human Machine Interface untuk kontrol layar yang akan ditampilkan pada manusia. Langsung saja kita buka software CX Programmernya. Double klik. Oke. Di sini saya pakai versi yang 9.7. Untuk tampilan software CX Programmernya sendiri seperti berikut. Ini untuk tampilannya masih abu-abu semua karena kita belum menentukan pilih-pilihannya. Sebelumnya kita buka coba magnifier untuk menonton lebih jauh lagi. Nah, kita zoom in. Nah, untuk bagian ini ada yang menyala untuk bagian ini, untuk ini mode-modenya. Langsung saja yang pertama di bagian sini. Nah, bagian file ini ada untuk membuat program baru dengan control new atau membuka software yang lama. Lalu di sini ada contoh-contoh program yang pernah dibuat, jadi kayak program-program sebelumnya. Lalu di sini ada view untuk toolbar dan lain-lainnya, status bar dan lain sebagainya. Lalu ini untuk auto online. Lalu di sini ada PLC backup tool dan configuration dan lain sebagainya. Ini untuk change input mode. Jadi di PLC Omron itu ada dua mode, yakni smart input dan classic input mode, yang mana akan saya jelaskan nanti. Lalu ada keyboard mapping dan option. Misal kita buka di option, ini kita bisa setting rung dan lain sebagainya untuk PLC-nya, tipe PLC-nya dan lain sebagainya. Untuk default awal yang muncul ketika klik new itu di sini. Lalu ada simbol-simbol yang digunakan, yang ditampilkan, appearance untuk warna-warnanya. Lalu ada letter information, terus general, oke, dan SFC. Di bagian diagram ini, kalau kita ingin membuat busbar initial cell, nanti saya jelasin kenapa ini ada 10. Lalu ada juga untuk membuat show output instruction horizontal. Di sini ada centangnya, yang mana ini digunakan untuk menampilkan instruksi di PLC Omron. Jadi instruksi di PLC Omron itu ada yang lurus panjang ke bawah, ada yang vertikal panjang ke bawah, atau horizontal yang ke samping. Ini saya pakai yang horizontal. Oke, kita oke saja. Lalu kita bikin file new. Di sini juga ada Ctrl N ya. Kita Ctrl new. Nah, di sini untuk tampilan PLC Omronnya di sini yang pertama ini new device PLC device name-nya. Terserah kalian beri nama atau enggak. Misalnya kita beri nama contoh uji coba. Untuk device nama ini tidak mempengaruhi dengan save file nama yang kalian simpan nanti. Lalu di sini ada device tipe untuk tipe PLC Omron yang kita pakai. Misalnya yang sebelumnya kita pakai PLC Omron CP1E. Nah, walaupun kita sudah milih CP1E, kita perlu menentukan CPU dan jumlah input outputnya. Itu kita masuk ke bagian setting ini. Di bagian setting untuk tipe CPU-nya kemarin kita pakai tipe E40 DRA misalnya. Sini kita pilih yang E20, tipe N20 dan lain sebagainya. Ini tipe-tipenya seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Misal kita pilih E40 DR. Nah, ya setelah itu kita klik OK. Lalu di ini network tipe, untuk komunikasinya USB karena tipe CP1E tipe dasar. Lalu di sini untuk settingan network tipenya tidak perlu diubah, biarkan tetap seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, ini ada peringatan uji coba is not legal, please choose another. Oke, misal kita beri nama uji underscore coba. Kita oke lagi, apakah bisa? Oke, sudah bisa. Di sini untuk tampilannya kita sudah
mempunyai tampilan-tampilan yang sudah menyala. Lalu di sini misal kalau kita ingin merubah PLC yang kita pakai, kita tinggal klik di sini. Kita klik double klik, maka kita tinggal memberi nama. Lalu untuk device namanya ini harus tidak bisa pakai spasi, jadi pakai underscore. Lalu di bagian-bagian sini ini ada simbol, misalnya simbol untuk program bawaan. Ini akan saya jelaskan di bagian flag, di bagian video berikutnya. Lalu untuk setting, di sini untuk setting startup dan lain sebagainya, metodenya dan lain sebagainya tidak perlu diubah, kita pakai bawaan saja. Lalu di sini ada penjelasan memori yang akan saya jelaskan di video berikutnya karena nanti videonya akan panjang. Nah, di sini program. Jadi di sini kita bagian program. Untuk bagian program kita tinggal bikin program. Nah, untuk dibikin program ini kita tinggal pilih bagian simbol atau section, terserah kalian. Untuk section ini kita bikin programnya di bagian letter. Ini untuk end program sudah ada bawaan, jadi tidak perlu diubah. Kita tinggal bikin program di sini. Misal kita ingin bikin program baru, tinggal klik kanan bagian program, insert program. Nah, untuk tipe CP1E E40 DRA ini sendiri kita hanya bisa bikin program letter, tidak bisa membuat program berupa structure text maupun sequential function atau apa gitu, lupa saya. Jadi kita tidak perlu bikin, kita fokus ke section program. Lalu di sini untuk tampilan programnya. Nah, saya tadi menyebutkan di bagian tools option untuk bagian ini 10. Show right boost bar initial position cell 10, cuma 10 itu di bagian sini. Jika kalian lihat kotak biru ini, itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang dari sini sampai sini itu 10 bar untuk bisa 10 instruksi input dan output. Lalu di sini namanya rung. Misal jika kita menulis program di sini, maka rung di bawahnya akan bertambah, ini rung 0. Lalu misalnya kita ingin memberi sebuah komentar, untuk rung 0 ini kita beri komentar berupa khusus input. Kita klik bagian rungnya, kita enter. Nah, kita beri nama misalnya input. Nah, otomatis muncul keluar dan rung berikutnya otomatis masuk. Dan jika kita ingin hapus, kita enter saja, kita delete. Nah, klik delete, maka otomatis hilang. Oke, selanjutnya di sini ada bagian menu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yakni menu input mode, ada input smart dan input klasik. Apa sih bedanya input smart sama input klasik? Misalnya kita pakai input klasik dulu, di sini ada mode-modenya. Ini kita mode mana ya? Misalnya di sini untuk kontak yang kontak NO terbuka ya. Lalu di sini ada kontak NC, di sini ada kontak OR NO, kontak OR NC, garis vertikal ke bawah, garis horizontal. Terus ini output, lalu ada jenis lagi namanya output not. Jadi outputnya nyala dulu, lalu di sini instruction yang saya jelasin tadi. Kalau kita pakai instruction tertentu, kalau kita tampilannya di horizontal, maka tampilannya akan horizontal ke samping. Kalau tidak, maka tampilannya ke bawah. Nah, mode klasik ini jika kita memprogram, kita tinggal ingat kode pada ini. Misalnya pada bagian ini, new contact, ini ada huruf C, berarti kita tinggal bikin huruf C. Kita arahkan biru-birunya ke sini. Karena kita mode klasik, kita tinggal ketekan huruf C. Oke, nah new contact. Di bagian sini kita tinggal bikin alamat. Nah, untuk ini alamat bawaan, auxiliary flag, auxiliary input, auxiliary memory, yang dikhususkan memori bawaan dari Omron. Jadi kita bisa untuk nyala-nyalanya. Lalu di sini ada misalnya contoh P0.0 underscore 022, yang mana ini kontak NO yang akan berkedip setiap 0,02 second, lalu ini berkedip setiap
0,1 second, ini berkedip setiap 0,2 second, ini berkedip setiap 1 menit sekali, ini berkedip setiap 1 menit sekali, dan lain sebagainya. Misalnya kita memprogram yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, untuk program input kita menggunakan kode I dan pada channel 0. Misalnya untuk channel kita klik channel 0, lalu kita titik, bitnya masuk bit berapa, misalnya kita pakai bit 0, kita 0 lagi, lalu kita oke. Nah, di bagian sini kita beri komentar input tersebut, misalnya komentarnya tombol start. Untuk komentar ini pakai spasi bisa, kita klik oke. Nah, muncul. Nah, ini kenapa masih merah, karena di rung 0 ini tidak ada penutupnya, jadi kita perlu bikin outputnya. Jadi untuk misalnya outputnya di sini O, kita bisa ngeklik O di sini atau langsung di sini bisa, nanti otomatis geser. Atau juga kalian bisa tinggal drag and drop, atau maaf, tinggal diklik. Nah, ini otomatis masuk. Misal saya taruh sini. Nah, alamatnya semisal untuk output PLC Omron itu kita menggunakan channel 100, misalnya bitnya 0 juga, kita oke. Untuk komentarnya semisal lampu 1, kita oke. Nah, ini kan garisnya belum ada. Nah, kalau kita klik gini, otomatis kita masih ada bagian output ini. Maka kita tambahkan garis di sini, di sini, di sini, atau bisa pakai shortcut berupa control right. Kita klik tombol control dan arah panah ke kanan. Nah, arah panahnya ini kita lihat di bagian sini. Jadi terus ada ini misalnya horizontal, vertical down, control down. Ini kita fokus di arah sini, control down. Kita tahan tombol kontrol sama arah ke bawah. Nah, kalau menghapus tinggal control up. Nah, ini juga menghapus tinggal control left, ini control right untuk menambah. Oke, nah otomatis hilang karena sistem sudah selesai. Kemudian saya ingin memberi tombol stop. Di sini tombol stopnya pakai tanda miring. Tapi saya pengen tombol stopnya pakai mode smart. Kita pindah mode smart. Nah, mode smart ini bisa kalian lihat di bagian instruction, di bagian help. Nah, kita buka instruction reference. Nah, di sini instruction reference ya, ini instruksi program untuk memprogramnya. Untuk tipenya tergantung tipe CS series, C1JJ series, JV series, dan karena kita pakai JP1E, kita pilih JP1E series. Nah, di sini kita bisa memprogram instruction dan lain sebagainya, misalnya instruction lain sebagainya. Nah, untuk input program smart itu kita lihat di bagian sini, bagian depannya. Jadi kita semisal kita ingin program logiknya, kita tinggal klik huruf AND atau AND LD atau AND not dan sebagainya. Lalu ini ada OR. Oke. Kalian kalau ingin memprogramnya bisa kalian lihat di sini, kita klik AND-nya. Nah, di sini dijelaskan kontrol AND-nya, variation, function, AND itu ketika kontak terbuka dan AND not ketika kontak tertutup. Untuk data tipenya berupa boolean. Lalu untuk address alamatnya bisa IO, WR, AR, AR. Ini saya jelaskan di video berikutnya. Oke, untuk functionnya flag instruction. Nah, ini untuk sampelnya AND di sini. AND ini AND not. Oke, kita coba bikin programnya. Karena ini mode smart ya. Kita klik arahkan birunya di sini. Karena kita ini, maka kita tulis AND not. Nah, AND not spasi. Nah, bedakan dengan mode klasik. Nah, di AND di mode smart ini kita ngetik logic yang ada di instruction help tadi. AND not kita tulis alamatnya karena kita tidak bisa menulis yang sama untuk di sistem ini karena nanti sistemnya nggak bisa jalan. Kita tulis alamatnya 0.01 dengan channel 0 di bit 1. Kita enter. Nah, kita masukkan komentarnya semisal tombol stop. Nah, untuk sistemnya ini udah jalan, misal kita tambahkan OR.
kita masukkan OR di sini. Untuk OR ini kan logiknya pakai W, kalau kita pakai mode smart kita klik OR spasi alamatnya. Nah, untuk OR ini untuk mengunci sistem di rangkaian yang saya buat ini, kita pakai namanya alamat outputnya 100.00 100.00 lampu 1. Komentarnya nggak usah diubah karena kalau kita ubah komentarnya maka komentar pada output ini juga akan berubah. Kita enter saja. Nah, jadi di sini jelasin. Jadi untuk output ini bisa ada kontaknya. Jadi kayak output ini itu relay, lalu ini kontak ke relaynya, kontak NO, kontak NC, dan kontaknya ini berjumlah sangat banyak bisa kalian pakai. Lalu mas, misalnya saya pakai output lagi, tapi di programnya saya pakai output 100.00. Kita coba. Nah, output kita tulis out saja, out. Nah, ada tipe 2 tipe, out dan out not. Nah, karena kita tipe bitnya channelnya kita channel 100 dengan bit 00, maka akan terjadi error. Jadi kalau misal kalian wiring untuk menyalakan dua output yang berbeda, tetap pakai output yang sama, nggak bisa dua output. Misalnya kita enter lagi. Nah, akan ada peringatan duplicate output or duplicate team and CNT no error at address 00. Do you want to check detail? Jadi untuk output atau duplikasi instruksi tim atau CNT itu tidak bisa. Jadi harus beda alamat. Walaupun di sini udah nggak ada merahnya ya, tapi karena udah peringatan jadi nggak bisa. Kita hapus saja. Oke. Lalu di sini ada mode lain, misal mode peringatan, mode instruction. Untuk mode-mode lain akan saya jelaskan. Lalu ini untuk tampilan-tampilan yang akan dipakai untuk IO comment dan lain sebagainya. Misal kita klik IO comment, maka kita muncul alamat 00 itu digunakan untuk tombol start, alamat 001 digunakan untuk tombol stop dan lain sebagainya. Oke, kita masuk mode section lagi. Lalu kita di software PLC Omron atau JAX Programmer ini kita bisa melakukan simulasi program. Kita klik di bagian ini, simulation. Nah, untuk simulation ini kita namanya Work Online Simulator atau Control Shift V. Kita klik. Nah, ini proses kontrol simulatornya. Nah, proses downloading. Oke. Nah, kalau proses simulasinya sudah berjalan, di sini ada warnanya jadi abu-abu, bukan putih lagi. Dan untuk warna hijau ini kayak arus yang berjalan. Ini udah ada, ini sudah terkoneksi terlebih dahulu, lalu ini arusnya gini, lalu ini tinggal dijalankan saja. Lalu sebelumnya di sini ada mode program mode, kita tinggal di mode program saat kita memprogram sistem. Lalu di sini ada monitor mode untuk memonitor sistem, dan ini program run mode ketika modenya sudah masuk untuk ke PLC. Lalu untuk simulasinya kita double klik tombol input. Nah, addressnya 00, tata tipenya boolean, value-nya ini ada 0 dan 1. Karena tipe boolean maka hanya ada logika 0 dan 1. 0 1 mati nyala, false true. Karena ini kondisi awalnya 0, maka kita beri value 1, kita set spread. Nah, maka arus akan menyalakan lampu, dan lampu ini menyalakan kontaknya untuk memberi tegangan. Semisal kita double klik lagi, kita beri 0, enter. Nah, masih nyala karena sudah ada kontak untuk membantunya. Lalu mas, misalnya ini tombol stop, value-nya juga 01, saya beri 1 atau 0 mas, karena ini udah nyala. Nah, kalau ini udah nyala, walaupun kita kasih 0, nah tetap tidak berubah. Jadi kondisi 0 dan 1 ini mirip kondisi ketika push button ditekan atau tidak. 0 untuk tidak ditekan, 1 untuk ditekan. Karena ini push buttonnya tipe stop atau sudah terhubung, maka kita perlu menekannya dulu, atau dengan kondisi 1 kita set. Nah, lepas. Lalu kita nah, kondisi 0 ini untuk melepas tombolnya. Jadi kayak kondisi 1 untuk menekan tombol, kondisi 0 untuk melepas tombol. Seperti itu. Mas, ada shortcut nggak untuk bikin biar lebih cepat simulasinya? Bisa. Kita tinggal di sini, kita tahan huruf kontrol untuk menyalakannya, atau
kondisi 1 menekan tombol Ctrl J. Nah, ini menyala. Lalu semisal untuk mematikannya itu Ctrl K. Oke. Kita kan? Nah, semisal tombol stopnya ini Ctrl J. Nah, ini mati. Lalu kita Ctrl K, kembali normal. Mas, untuk simbol gembok ini gimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya tinggal Ctrl L. Ini juga Ctrl L. Terus cara matikannya gimana? Kita tinggal buka simulation, work online simulator, jadi tinggal Ctrl Shift W. Mati, jadi putih lagi. Lalu mas, misalnya kalau ada mesin jalan, tapi kita harus nambah program di bagian tertentu, itu nanti di bagian logic di sini, di program, kita akan perlu online edit, jadi nggak bisa di sini ya, karena nah ini di bagian kontrol ini, Ctrl E bikin untuk ngedit ketika program jalan, lalu mengirimnya Ctrl Shift E untuk cancel, Ctrl U. Misalnya karena ini sistem ketika mesin berjalan, kita coba simulasinya di sini Ctrl Shift W. Nah, ini kan abu-abu. Kita tunggu dulu. Nah, saya ingin nambahkan output lagi di sini. Kita pilih rung yang ingin diprogram, rung atas atau rung bawah, misalnya rung 0 ini. Kita Ctrl W seperti di bagian sini, online edit. Nah, ini kan bisa Ctrl E. Nah, jadi warna putih. Jadi rung 0 ini bisa diedit, tapi kita hanya bisa mengedit satu rung dalam satu waktu. Misalnya kita kasih out karena kita pakai mode smart, out 100 ini kita nyalakan lampu 2. Oke, bentar. Nah, setelah itu di program online edit lagi. Nah, ini bisa kita cancel atau bisa mengirim. Jika kita kirim atau Ctrl Shift E, maka yang jadi putih ini jadi abu-abu kembali. Nah, kita oke kan? Yes. Oke. Nah, jadi abu-abu lagi dan sudah ada program barunya. Jadi ini akan transfer ke programnya. Seperti itu. Lalu di sini ada untuk menampilkan monitoring dalam bilangan heksa, monitoring dalam bilangan desimal maupun bilangan desimal. Oke, kita stop dulu. Oke, mungkin itu saja pengenalan pada software PLC Omron ini. Terima kasih.